Halo rekan-rekan 5TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Nur Aziza Salsabil. Berita kali ini adalah mengenai ramainya tagar farmasi kecewa dan Pray for Farmasi di media sosial Twitter pada Sabtu 18 Juli 2020. Tagar ini ramai digunakan sebagai akibat dari diundurnya rancangan undang-undang atau RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari susunan Proglenas Prioritas tahun 2020 menjadi 2021. Berikut liputannya. Sabtu 18 Juli 2020 ramai di berbagai media sosial #farmasis kecewa dan #pray for farmasis. Ramainya hashtag ini karena diundurnya rancangan undang-undang atau RUU Kefarmasian oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari susunan Prolegnas Prioritas tahun 2020 menjadi tahun 2021. RUU Kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh seluruh sivitas kefarmasian untuk mengatur terkait dengan produk kefarmasian, SDM farmasi, pendidikan farmasi, lembaga-lembaga farmasi yang akan menjadi pengawas dan pelaksana, organisasi profesi atau asosiasi perguruan tinggi farmasi, kelembagaan farmasi, dan lain sebagainya. RUU Kefarmasian ini juga membahas mengenai larangan dan anjuran mengenai hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam kefarmasian. Para pekerja di bidang kefarmasian menuntut hal tersebut segera disahkan agar mereka memiliki payung hukum yang jelas. Dikutip melalui farmasetika.com, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Takalena, menuturkan alasan pengunduran RUU Kefarmasian karena sebagai kesempatan berharga untuk mematangkan konsep RUU Kefarmasian agar semua pihak bisa lebih intensif untuk memberikan masukan yang saling menguatkan. Pertanyaannya, jika ketika kita usulkan kembali ya saat Prolegnas Prioritas 2021 atau mungkin ke 2022 lagi, ini mungkin nantinya akan terjadi puncaknya kebangkitannya farmasi kalau menurut kita, puncaknya revolusi dunia farmasi. Mungkin nanti ada opsi-opsi yang bisa kita lakukan, yaitu pertama aksi demo terbesar lah, bisa dikatakan nanti aksi demo terbesar. Kemarin itu udah sempat aksi tapi tidak terlalu besar, yang tadi mungkin hanya dianggap secuil di titik DPR RI, kemudian ada 3 titik lainnya yaitu di Jawa Tengah, Kalsel, dan Sulawesi. Nah nanti mungkin saat pengusulan prolegnas nanti agar bisa meyakinkan DPR dan agar bisa menekanlah dari eksternal, nanti kita kerahkan massa yang lebih banyak untuk aksi, yaitu terutama di lingkup teman-teman sejawat dari apoteker, kemudian diploma farmasi atau TTK kami sebut, kemudian bahkan teman-teman anak-anak, adik-adik kita, siswa-siswi SMK farmasi. Nah itu sikap kekecewaan kita. Kenapa? Karena kita anggap kemarin itu adalah puncak dari tidak dianggapnya, tidak dihargainya oleh pemerintah terhadap profesi kita. Semisal yang seperti tadi kasus di Permenkes 03, farmasi tidak masuk pelayanan yang berdiri sendiri secara mandiri dan tidak bersentuhan pasien. Berarti kan kita tidak bisa meningkatkan atau memberikan ekspektasi yang lebih kepada pemerintah agar pelayanan kesehatan yang lebih paripurna dan lebih baik itu bagus ke depan. Jadi harapannya juga adalah masyarakat juga bisa aware dan bisa peduli juga, karena RUU ini bukan terkait kepentingan profesi dan farmasi semata, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ketika adanya undang-undang farmasi ini, harapannya terhadap masyarakat apa? Ya, itu adalah perlindungan hukum terhadap farmasi, profesi farmasi, dan masyarakatnya. Semisal ketika ada kejadian yang melenceng atau kejadian yang ibaratnya nantinya ditakutkan ada malpraktik atau penyalahgunaan obat. Nah, nanti ada nih perlindungan hukumnya seperti itu. Lalu apakah akan dilakukan oleh BEM FFUI terkait hal tersebut? Untuk saat ini, kami berencana untuk mengeluarkan suatu kajian guna untuk mengedukasi IKM kami terkait pro kontra dikeluarkannya RUF dari Prolegnas tahun 2020.
Lalu kami juga berencana untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki visi misi dan yang sama dengan kami mengenai isu RUF ini. Harapan saya secara pribadi, pemerintah dapat segera merealisasikan janjinya dengan memasukkan kembali RUF ke dalam Prolegnas tahun 2021 dan mengesahkannya pada saat tahun tersebut juga. Saya juga berharap pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai bentuk RUF dalam bentuk Omnibus Law. Kami BMFF UI juga ikut serta dalam memposting hashtag Farmasis Kecewa dan Pray for Farmasis. Alasan kami juga mengapa kami ikut serta memposting hashtag tersebut adalah karena menurut kami hashtag tersebut dapat mewakili rasa prihatin dan kekecewaan kami akan RUF yang tak kunjung disahkan, bahkan pada tahun ini dikeluarkan dari Prolegnas, dan sebagai aksi propaganda kami bahwa BMFF UI akan terus mengawal isu RUF ini sampai RUF ini benar-benar disahkan. Baiklah rekan-rekan 5TV, demikian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya Nur Aziza Salsabil, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.